قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن قبل ذلك وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. Nah, kemudian penulis rahimahullah membawakan contoh dari bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di muka bumi. Dan apa yang beliau ceritakan ini peristiwa yang mengubah arah hidup seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kalau seandainya waktunya panjang kita ingin paparkan secara detail tentang hal ini, tapi kita lihat sisa waktu insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, kemudian Allah menempatkan Nabi Adam ini di surga. Dengannya Allah terpuji. Seperti yang kita sebutkan tadi. Namun Allah sudah kabarkan kepada malaikat bahwasanya ia ciptakan Nabi Adam ini untuk ditempatkan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan Nabi Adam di dalam surga, Allah uji dia dengan satu pohon yang bernama pohon khuldi. Kemudian Nabi Adam berada hidup di surga dan Allah sudah tetapkan bahwasanya dia tidak akan bisa menghindar untuk tetap memakan buah khuldi ini. Hanya saja Nabi Adam melakukan itu dengan ikhtiarnya. Dengan ikhtiarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membuat iblis berhasil menipu dan memperdaya Nabi Adam sehingga Nabi Adam alaihi salam tertipu oleh iblis. Salah satu yang membuat Nabi Adam tertipu oleh iblis adalah waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Allah ceritakan tentang iblis, ia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya tidaklah Allah menghalangi kalian dari makan ini, tidaklah Allah melarang kalian dari makan buah ini, melainkan supaya kalian tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Dan dia bersumpah dengan nama Allah menyebutkan hal tersebut. Nabi Adam manusia yang sangat mengagungkan Allah. Ketika iblis mengucapkan ini dengan menyebut sumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam menyangka nggak akan ada manusia yang berbohong dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam pun makan dari buah khuldi. Setelah ia makan, tampak auratnya, ia pun berlari sejauh-jauhnya. Lalu kata Allah, ya Adam, ila aina tafir? Minni tahrub. Wahai Nabi Adam, kemana engkau berlari? Dariku engkau menjauh. Apa kata Nabi Adam? Bal istahyaitu minka ya Rabb. Aku malu kepadamu ya Allah. Lalu ia mengatakan, ketika Allah mengatakan alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah jelaskan wahai Adam, iblis itu musuh bagi engkau. Jangan sekali-kali ia berhasil menipumu. Apa jawaban Nabi Adam? Ya Allah, aku tidak percaya ada satu makhluk yang berani bersumpah dengan namamu dan dia berbohong. Inilah salah satu yang membuat Nabi Adam tertipu oleh iblis. Nasallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun makan dari buah tersebut dan Allah jadikan perbuatannya memakan dari buah khuldi ini sebagai sebab ia diusir dari surga dan ditempatkan di muka bumi. Kita sudah jelaskan tadi, alhamdulillah sebelum kita istirahat tadi. Maka Nabi Adam tidak bisa menghindar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Ia tidak bisa menjauh, tidak bisa menghindar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan makhluk, melainkan sudah ada takdir bagi makhluk tersebut, baik ataupun buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada setiap makhluk untuk masing-masing menjalani takdirnya. Baik itu berkaitan tentang rezeki, berkaitan tentang ajal, berkaitan tentang hal-hal yang lain, jodoh dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
Dialah Allah yang mencipta dan menyempurnakan penciptaannya, dan dialah yang menetapkan takdir dan mengilhamkan kepada setiap makhluk untuk menjalani takdirnya masing-masing. Salah satu detailnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada qabda ruhi 'abdihi bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Kalau Allah ingin mencabut ruh seorang hamba di suatu tempat, di belahan bumi yang tidak pernah terbesit, hamba ini akan mendatangi belahan bumi tersebut, Allah jadikan hamba ini memiliki hajat sehingga ia butuh untuk datang ke tempat tersebut. Ia keluar dari rumahnya dengan cita-cita dan ambisi untuk mengejar tujuannya ini, untuk mendapatkan hajatnya. Tapi ternyata disitulah Allah ingin mencabut ruh hamba ini. Itu walladzi qaddara. Dialah Allah yang menetapkan takdir dan Allah mengilhamkan setiap hamba untuk menjalani takdirnya masing-masing. Maka kaya dan miskin itu takdir dari Allah. Bukan seorang itu ketika terlahir di muka bumi dia memilih, saya pengen jadi orang kaya, lalu dia jadi kaya. Nggak bisa. Semuanya sesuai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika Allah sudah takdirkan kepada seseorang, dimudahkan orang ini, diilhamkan untuk menjalani sesuai takdirnya. Maka kita dapati orang yang Allah sudah takdirkan untuk kaya, di dalam hidupnya dia siap menerima tantangan. Dia bersabar atas segala macam ujian. Dan dia seorang yang selalu berusaha untuk berinovasi, mengeksplor hal-hal yang mungkin dia belum pernah tahu sebelumnya. Tujuannya apa? Agar dia memiliki banyak pengalaman. Dari pengalaman itulah dia mulai menjalani takdirnya hingga akhirnya sampai kepada apa yang Allah tuliskan untuknya. Sebaliknya kita dapati orang yang Allah takdirkan miskin, apa-apa dia nggak berani, mencoba sesuatu dia nggak berani, ini nggak berani dan seterusnya. Akhirnya dia cuma bisa misalnya meminta-minta dan seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah. ثم قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi surga ini dari keturunan Nabi Adam yang akan menjadi penghuni-penghuninya. Jadi akan ada dari keturunan Nabi Adam yang dimasukkan ke dalam surga dan akan ada dari keturunan Nabi Adam yang dimasukkan di dalam neraka. Kita akan sebutkan nanti insyaallah. Dan ada satu hadis yang sangat ngeri disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'athan ila nar. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, ma ba'athun nar ya Rabb? Apa itu keturunanku yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Kata Allah, akhrij min kulli alfin tis'atan wa tis'imi'atin ila nar. Keluarkan dari setiap 1000 atau keluarkan dari setiap 100, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina ila nar. Keluarkan dari setiap 199 di neraka. Jadi satu saja di surga. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari keturunan Nabi Adam, menjadikan dari keturunan Nabi Adam akan ada yang menjadi penghuni surga. Maka mereka ini dimudahkan dan diilhamkan di dalam kehidupan mereka untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan yang sudah Allah tetapkan, mereka pun mengamalkan amalan-amalan penghuni surga tersebut. Nah. ثم قال رحمه الله وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari sebagian yang lain dari keturunan Nabi Adam akan menjadi penghuni neraka. Allah jadikan mereka ini memiliki penglihatan, memiliki mata, namun mereka tidak menggunakan untuk bisa melihat ayat-ayat Allah. Ainul i'tibar. Mereka hanya bisa dengan ainul basar, bukan ainul basira wal i'tibar.
Dan Allah juga jadikan bagi mereka memiliki telinga, namun mereka tidak gunakan, tidak mengambil manfaat dengan telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka juga memiliki hati, namun mereka tidak menggunakan hati ini untuk memahami dan memikirkan ayat-ayat Allah. Sehingga karena mereka tidak menggunakan mata, penglihatan, pendengaran, dan hati mereka untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, mereka pun terhalangi dari hidayah. Wabi amali ahli nari, dan mereka pun akhirnya karena terhalangi dari hidayah ini, mereka melakukan amalan-amalan penghuni neraka sesuai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kita sudah sebutkan tadi ya, pada hadis al khairu biyadaika wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu ada pada kedua tanganmu dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Kita sudah paham mudah-mudahan. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyesatkan seorang hamba. Ini agak dalam pembahasannya, tapi mudah-mudahan kita pahami. Melainkan hamba tersebut telah melakukan sebabnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan hamba ini tersesat, melainkan pada hamba tersebut sebab yang membuat ia tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika Bani Israel ini mereka menyimpang dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka Allah pun membuat hati mereka menyimpang, membuat hati mereka tersesat. Perhatikan di sini dengan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah jadikan penyimpangan mereka sebagai sebab mereka ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Mereka menyimpang, menjauhi agama yang diajarkan Nabi Musa ini dengan ikhtiar mereka, bukan? Dengan ikhtiar mereka. Dengan ikhtiar mereka. Mereka tidak dipaksa. Dikarenakan ikhtiar inilah mereka jadikan sebab, maka sebab itulah yang membuat mereka dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih detailnya lagi, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila." Kata Allah, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Kesombongan di dalam hati mereka. Kalau mereka melihat seluruh ayat kebenaran dihadapkan di depan mereka, mereka tidak akan beriman. Kalau mereka melihat jalan petunjuk, mereka nggak akan ikuti. Sebaliknya, kalau mereka melihat jalan kesesatan, itulah yang mereka pilih. Kenapa? Ada kesombongan di dalam hati mereka. Kesombongan ini, apakah ikhtiar seorang hamba ataukah dia terpaksa sombong? Ikhtiar. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini seorang hamba terpaksa dia menolak kebenaran dan terpaksa menghinakan orang lain atau dengan ikhtiarnya? Dengan ikhtiarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan ada di dalam hati seorang hamba dari ikhtiarnya. Dengan itu Allah tetapkan hamba ini tersesat dan dia tidak akan bisa menghindar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Dia akan berjalan sesuai takdir yang sudah Allah tuliskan untuknya. Maka seorang hamba ketika menyadari hal ini, dia benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah kepada jalan yang benar. Berat. Untuk melakukan ketaatan itu berat. Kita nggak tahu nama kita tuh ditulis di surga atau di neraka. Maka ketika kita melihat berada di atas ketaatan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja itu adalah indikasi nama kita dicatat di dalam penghuni surga. Tapi sebaliknya ketika kita dapati keseharian kita berat untuk mengerjakan sholat. Kita baca di dalam Al-Quran, penghuni surga ketika mereka hidup di dunia ada amalan-amalan yang Allah ceritakan.
Mereka senang memberi makan. Mereka menunaikan nadar. Mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari mereka habiskan untuk salat malam. Yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Ini amalan penghuni surga. Maka kalau kita tidak melakukan amalan ini, kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu cara kita melihat hidup kita. Dan dengan seperti ini lebih produktif. Kita tidak tersibukkan dengan melihat aib orang lain. Kita tidak akan tersibukkan dengan menyekrol, melihat status sampah orang lain di medsos. Sibukkan dengan diri kita sendiri, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Seorang tuh harus takut. Dahulu para salaf ketika mereka berbicara tentang takdir ini, mereka takut. Kata Umar bin Abdul Aziz, mereka begitu melihat takdir ini, disebutkan al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا وَهُمْ بِفَضْلِهِمْ كَانُوا أَقْوَى. Dahulu para salaf itu, para sahabat, mereka sangat takut. Mereka berhati-hati untuk tidak berucap sesuatu, tidak mengatakan sesuatu, mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka takut. Yang namanya kesesatan, penyimpangan, mereka takut. Ini hal-hal seperti ini seorang muslim harus tanamkan di dalam hatinya. Dia jangan pernah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan fitnah, bahas Ustadz Fulan, yang dia sendiri nggak paham apa sebenarnya yang terjadi. Hanya karena kebetulan dia ngajinya dengan Ustadz Fulan, tidak dengan Ustadz Fulan. Ya ikhwan, kita sudah sebutkan ada namanya kalamul aqran. Ucapan antara seorang ustadz menjatuhkan ustadz yang lain yang sezaman. Begitu juga sebaliknya. Ini namanya kalamul aqran. Yang seperti ini kata Imam Mudzahabi, yutwa wala yurwah. Ini ada penuntut ilmu. Kadang yang memperkeruh suasana adalah murid-muridnya. Ucapan seperti ini ketika ada orang yang hidup sezaman, diketahui keduanya berada di atas sunnah, mendakwakan sunnah, membela sunnah, diketahui dengan ahlul bid'ah, menyerang keduanya. Ahlul bid'ah menyerang keduanya. Tapi keduanya ada permasalahan A, B, dan C, dan seterusnya. Mereka saling tahdir. Ketahuilah ini adalah kalamul aqran. Ditutup rapi-rapi, jangan disebarkan. Ini sebagian enggak. Kalau lihat ada ustadz yang mentahdir Ustadz Fulan, wah kayaknya ini empuk banget nih. Apa faidahnya? Apa faidahnya? Yang seperti ini jauhi. Kita sudah sebutkan sekelas Al-Imam Malik rahimahullah berbicara tentang Ibnu Abi Dhi'ib, Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Dhi'ib. Terjadi pembicaraan. Kata Al-Imam Malik tentang Ibni Abi Dhi'ib, mata yakunu hadal ilmi fil hammali atau fis sammakin. Sejak kapan ilmu hadis ini Allah wakilkan kepada para nelayan, penjual ikan? Karena itu profesi Ibni Abi Dhi'ib. Sebaliknya Ibni Abi Dhi'ib mengatakan, la yazalu ahlul madinati fi syarr ma dama malikun fihim. Ahlul Madinah itu akan selalu berada dalam keburukan selama Imam Malik masih berada di tengah-tengah mereka. Ini sekelas ulama bisa kayak gitu. Apalagi ustadz kita yang masih terlalu banyak tendensi. Yang ini punya travel umroh, yang ini punya travel umroh. Assalamualaikum. Yang ini punya merek, yang ini punya merek. Banyak potensi-potensi seperti itu. Jadi meleklah. Ayo. Buka mata kita, masih banyak ilmu salaf yang kita harus bahas. Syubhat yang tersebar di media sosial yang harus kita bantah, wajib. Fardu kifayah. Harus ada seorang ustadz yang menjelaskan kebatilannya. Tapi apa yang terjadi? Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak produktif. Bahkan sampai akhirnya syiar Islam, salam, jadi canggung diucapkan antara sesama muslim. Hanya karena beda ustadz, beda majelis. Ainul hizbiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang diceritakan Syekh Ubaid Al-Jabiri, itulah hakikat hizbiyah yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Kata Allah, wahai Muhammad, janganlah engkau menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Setiap hizb, setiap kelompok mereka bangga terhadap kelompoknya dibanding kelompok yang lain. Ini dilarang.
Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Idza ra'aitum rajulan aw majlisan yu'ada fihi wa yuwala fihi fa'lam anna dzalika 'ainul hizbiyah." Kalau kalian melihat ada seorang tokoh, ustaz, syekh, atau majelis, atau yayasan, atau radio, atau channel YouTube, apapun itu, dijadikan standar loyalitas. Siapa yang follow, wah dia teman kita. Siapa yang nggak follow, ente salafi, kok nggak duduk di majelisnya Ustadz Fulan? Apa konsekuensinya salafi harus duduk di majelis Ustadz Fulan? Store, ya minimal store wajah lah biar kelihatan gitu. Kata Syekhul Islam, ini adalah hakikat hizbiyah. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, maka masih terlalu banyak yang harus kita pelajari, ikhwan. Kekurangan ustadz kita itu banyak. Tidak terkecuali yang berbicara ini. Banyak. Ilmu kita itu masih sangat jauh dari ilmu para ulama. Tapi sayangnya, ketika di negeri kita tidak ada ulama yang benar-benar ulama, tampillah para penuntut-penuntut ilmu menggantikan posisi para ulama, karena itu fardu kifayah untuk membimbing umat ini. Seperti ucapan ahlul lughah, al-bughathu bi ardina yastansiru. Jadi seharusnya yang menguasai daerah itu adalah burung elang. Burung elang. Tapi karena nggak ada burung elang, tampil burung gagak seakan-akan dia yang menguasai wilayah tersebut. Seperti apapun dia tetap aja burung gagak. Kalau ada elang, hilang dia, kabur. Itulah hakikat yang terjadi. Maka nggak usah terlalu cinta buta dan seterusnya. Jangan seperti itu. Mari kita lebih melihat mereka ini ustadz-ustadz kita semua. Selama dia mendakwahkan sunnah, merujuk kepada ulama sunnah, mereka itulah yang menjadi standar loyalitas kita. Kita bermuamalah, kita berloyalitas karena mereka berada di atas sunnah, bukan karena pada yayasannya atau radionya dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. ثم قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا نوجب كبيرة معصية ولا عصيان كبيرة ولا عصيان ولا يكفرون بكبيرة ولا عصيان بركوب كبيرة ولا عصيان. Di situ apa? Maksiat ya? Maksiat. La, kabira ahsan. Karena maksiat dan isyan nafsul masdar. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. Nah. Kemudian penulis rahimahullah membawakan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah berkaitan tentang hakikat keimanan. Bahwasanya keimanan itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada risalah yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kata Imam Al-Bukhari, aku berguru, aku mengambil dari 1000 guru. Di dalam riwayat Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lam Nubala 1080 guru. Semuanya mereka mengatakan keimanan itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, perbuatan hati. Ucapan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh. Ini adalah keimanan. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ini untuk membantah orang-orang murji'ah yang mengatakan keimanan itu cukup pembenaran dalam hati, dan membantah orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka kata beliau, wahuma siyani ay mutasawiyani. Keduanya ini sama dan saling berdampingan, bahwasanya ucapan dan perbuatan itu adalah bagian dari keimanan, tidak boleh dipisahkan. Tidak ada keimanan tanpa amalan, sebagaimana pula tidak ada amalan jika tidak didasari dengan keimanan. Kemudian beliau, ini penjelasannya panjang sebenarnya, tapi kita coba ringkas. Kemudian kata beliau, dan kaum mukminin di dalam derajat keimanan mereka bertingkat-tingkat. Kaum mukminin di dalam derajat mereka bertingkat-tingkat. Disebutkan secara rinci Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Sulamil Wusul, kata beliau, imanuna yazidu bit-ta'ati wa naqsuhu yakunu biz-zallati wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kar rusuli. Ada sebagian kaum mukminin yang keimanannya
hampir mendekati malaikat atau para nabi. Ada di antara mereka yang di bawah itu, ada lagi yang di bawah itu, dan sampai keimanannya yang sangat lemah, bahkan hanya sebesar biji sawi di dalam hatinya. Sebagaimana Nabi SAW yang ketika ditanya oleh Ibnu Ummi Abd, ketika beliau sedang sakit, beliau mengatakan, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amzal fal amzal. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, karena derajat keimanan mereka yang tinggi. Lalu manusia-manusia yang mendekati derajat keimanan mereka, lalu di bawahnya, semakin di bawah, semakin berkurang ujiannya. Maka ini kaum mukminin bertingkat-tingkat keimanannya. Wa bisalihil amali hum mutazayidun. Dan mereka ini dengan amalan-amalan soleh mereka yang mereka kerjakan membuat keimanan mereka bertambah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di dalam kitab Sahihul Bukhari Kitabul Iman seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keimanan itu bisa bertambah. Di antaranya firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di dalam surat Al-Fath Allah berfirman agar keimanan mereka bertambah bersama keimanan kaum mukminin. Kata Imam Al-Bukhari, segala sesuatu yang bisa bertambah pasti juga bisa berkurang. Maka disitulah ahli sunnah wal jamaah meyakini keimanan ini bisa naik dan bisa turun. Bertambah keimanan ini dan naik derajatnya dikarenakan ketaatan yang dilakukan oleh seorang, dan bisa berkurang dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang. Imanuna yazidu bitta'ati wa naqsuhu yakunu bizzallati. Itu kata Syekh Hafidh menyimpulkan dari ucapan a'immatis sunnah. Kemudian kata beliau, ahli sunnah wal jamaah di antara keyakinan mereka adalah mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kecuali mereka menghalalkan dosa tersebut maka jatuh kepada kekufuran. Tapi semata-mata seorang hawa nafsunya mengalahkannya dan membuatnya tergelincir melakukan dosa besar seperti zina, atau membunuh nyawa yang tidak berhak untuk dibunuh, atau riba, atau yang semisalnya, maka mereka ini dikatakan fasik, bukan kafir. Mereka tidak dikatakan mukmin secara mutlak, sempurna keimanannya, tidak juga dikeluarkan dari keimanan. Tapi mereka dikatakan mukminun bi imanih wa fasiqun bi kabiratih. Dia mukmin dengan keimanannya karena dia seorang muslim, namun dia fasik dikarenakan perbuatannya. Dan ada konsekuensinya, kata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, wala nukaffir bil ma'asi mu'minan illa ma'istihlalihi lima janah. Ahli sunnah itu tidak mengkafirkan ahlul qibla, seorang mukmin dikarenakan dosa besarnya, namun kecuali kalau dia menganggap halal. Misalnya seorang menghalalkan khamar, maka dia kafir, walaupun dia tidak meminum khamar. Ini kafir. Atau dia menghalalkan pembunuhan, walaupun dia tidak membunuh, maka dia kafir. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekh Hafidh, wal fasiqul milliyyu dzul isyani lam yunfa anhu mutlaqul iman, lakin biqadril fisqi wal ma'asi imanuhu mazala fi intiqasi. Seorang pelaku maksiat ini dia dikatakan fasik. Dia dikatakan fasik. Konsekuensi kalau dia dihukumi fasik, maka tidak diterima persaksiannya. Konsekuensi kalau dia dihukumi fasik, maka tidak diterima persaksiannya. Seperti misalnya persaksian ketika melihat hilal Ramadan, persaksian ketika di pengadilan, persaksian ketika di pernikahan. Ini tidak diterima semua. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selamanya, karena mereka itulah orang-orang fasik. Nah, kemudian kata beliau, dan ahli sunnah mereka tidak pernah memastikan kepada seorang pun untuk dia masuk surga. Artinya tidak pernah mengatakan si fulan pasti masuk surga. Ini nggak boleh kecuali pada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya 10 sahabat yang sudah kita sebutkan tadi. 10 sahabat yang sudah kita sebutkan tadi diringkas oleh seorang penyair dalam 2 bait. Kata penyair ini, lil Mustafa khairu sahbi nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa ibn Aufin wa Zubairu ila Abi Ubaidah was Sa'dani
wal khulafa. Kata penyair ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 sahabat. Di dalam nas hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Talhah ibn Ubaidillah, Talhatu wa ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, lalu Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, lalu Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anil jami'. Begitu juga ahli sunnah tidak pernah memastikan seorang itu ahlul qiblah ketika dia meninggal karena melakukan maksiat, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Ini tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Konsekuensinya juga kita tidak boleh mempersaksikan seorang itu mati syahid. Nah, tidak boleh memastikan seorang mati syahid. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Rasulullah berperang, ada seorang sahabat yang sangat gagah menebas orang-orang kafir, tapi kata Nabi SAW, innahu min ashabin nar. Orang ini penghuni neraka. Ternyata orang ini setelah diikuti oleh salah seorang sahabat di dalam berjihad, terkena pedang hingga ia kesakitan dan tidak kuat menahan perihnya luka yang mengenainya. Ia pun menancapkan gagang pedangnya di tanah dan ujung pedangnya di atas, dan ia jatuhkan tubuhnya, membunuh dirinya sendiri. Maka tidak boleh kita mempersaksikan seorang itu mati syahid. Kita nggak tahu seperti apa akhirnya, kecuali orang-orang yang sudah dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti syuhada Uhud, orang-orang yang mati ketika perang Uhud, seperti Mukhayriq. Al-Mukhayriq, seorang Yahud yang ikut perang Uhud, dan dia mewasiatkan hartanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Itulah Al-Mukhayriq. Al-Mukhayriq kata Rasulullah khairu Yahud, sebaik-baik orang Yahud. Nah, maka ahli sunnah tidak memastikan seorang itu masuk surga atau masuk neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, seperti Abu Lahab. Begitu juga Abu Jahal, begitu juga Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah, Umayyah ibn Khalaf. Begitu juga Abul Bakhtari. Begitu juga orang-orang yang dikenal dengan Ahlul Qalib, yang meninggal terbunuh ketika perang Badar dari kalangan musyrikin. Setelah 3 hari mereka dikubur, Nabi SAW mendatangi mereka bersama Umar, lalu Rasulullah mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa fa inni qad wajadtu ma wa'adani ya rabbi haqqa. Wahai orang-orang musyrikin yang ada di dalam kubur, apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian hak? Karena aku sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku hak. Umar bertanya, ya Rasulullah, tukallimuhum wa qad jifu? Wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada mereka padahal mereka sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW, ma anta bi asma'a minhum ghaira annahum la yastati'una al-jawab. Kalian tidak bisa lebih mendengar dari mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Begitu juga Abu Lahab, Allah sudah tetapkan dia masuk neraka. Walaupun dia tidak terbunuh ketika perang Badar, dia terbunuh di Mekah karena ada hewan yang membuatnya, ada hewan yang menyengatnya, dan dengan sebab itu dia meninggal. Nah. ثم قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini alhamdulillah kita sudah jelaskan secara gamblang, detail, tidak ada keraguan lagi sama sekali pada pembahasan kita di Syarhus Sunnah atau Usulus Sunnah Imam Ahmad. 2 pertemuan sebelumnya. Maka yang ingin melihat lebih detail, silakan lihat di channel Syiar Tauhid. Semuanya tersimpan rapi insyaallah di YouTube. Jangan lupa subscribe. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah berasal dari Allah, bukan makhluk yang akan binasa. Nah, secara ringkasnya seperti itu. Yang ingin melihat detailnya silakan merujuk. Nah. ثم قال رحمه الله
وكلمات الله وقدرة الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan kalimat-kalimat Allah serta kudratullah, begitu juga sifat-sifat Allah, semuanya sempurna, bukan makhluk, selamanya dan tidak akan pernah, selamanya dan tidak pernah bermula dan tidak akan pernah berakhir. Kita bahas sedikit. Kalimatullah ada yang syari'iyah dan kauniyah. Kalimat-kalimat Allah ada yang syari'iyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Taurah atau di dalam Injil. Ini semuanya kalamullah. Di antara dalilnya firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah tentang orang-orang Yahud, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Wa yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna. Yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna. Ummiyuna la ya'lamun. Nah, mereka mendengarkan ucapan Allah kemudian mereka mengganti-gantinya, mentahrif, mengubah makna-maknanya atau mentahrif lafaz-lafaznya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Maka kalimatullah ada yang berubah kalimat syar'iyah, itulah Al-Quran. Dan ada kalimat Allah yang kauniyah yang Allah sebutkan di akhir surat Yasin dan juga di dalam surat An-Nahl. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalimat kun ini dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu. Dengannya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka kalimat Allah dan juga kudratullah, kekuasaan Allah serta sifat-sifatnya semuanya sempurna, bukan makhluk. Daimat azaliyat. Azaliyat ini adalah sesuatu yang ada tanpa didahului ketiadaan. Azali atau dikenal juga dengan istilah qadim, Allah itu sesuatu, Allah itu ada tanpa didahului ketiadaan. Adapun selain Allah, ini adalah makhluk yang keberadaan mereka didahului ketiadaan. Iya. Agak berat emang ini, udah mulai masuk jam tidur jadi. Kita ulangi. Ada namanya azaliyah, qadim, dan ada namanya muhdats atau hadits. Azali qadim ini sesuatu yang ada tanpa bermula, tanpa didahului ketiadaan. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, ucapannya, seluruh perbuatannya. Sudah ada tanpa didahului ketiadaan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah." Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Waktu pun belum ada. Karena waktu makhluk. Yang ini menjadi iskal bagi orang-orang falasifah. Arah pun nggak ada. Makanya mereka kalau kita katakan Allah di atas, padahal Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan arah. Pusing mereka. Antum juga pusing? Nanti kita jawab. Perhatikan di sini. Allah sudah ada tanpa didahului ketiadaan. Mubdil khalaiqi mubdi'uhum bila mithalin thabiqi qadimun fala yafna wala yabidu wala yakunu ghairu ma yuridu. Nah, Allah itu qadim. Allah itu keberadaannya tidak didahului oleh sesuatu. Ini namanya qadimun azali. Adapun selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk yang mana mereka ini ada setelah sebelumnya tidak ada.
Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai. Allah dialah pencipta segala sesuatu. Maka segala sesuatu selain Allah makhluk. Atau lebih mudahnya, segala sesuatu selain Allah alam. Jadi kalau kita dengar alamin, itulah makhluk. Dan alam diambil dari kata alamah, tanda yang menunjukkan adanya penciptanya. Fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu terdapat tanda-tanda keberadaan Allah, karena akal manusia tidak bisa menerima sesuatu itu ada kecuali ada yang mengadakannya. Maka dalam segala sesuatu ada tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hidupnya qadimun azali, tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun makhluk hadis. Makhluk ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Dalilnya di dalam surat Al-Insan Allah berfirman, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah sampai kepada manusia berita tentang suatu masa dahulu mereka belum bisa disebut. Kenapa belum bisa disebut? Karena mereka belum ada. Dan definisi tidak ada adalah salbu sifah min kulli jihah. Definisi tidak ada itu sesuatu yang tidak memiliki sifat. Contohnya misalnya, di dalam laci ini ada sesuatu yang saya simpan, yang warnanya tidak merah, tidak putih, tidak hitam, tidak biru, tidak hijau. Semua warna yang saya hilangkan, bahkan bening pun saya hilangkan. Bentuknya tidak segi empat, tidak segitiga, tidak bulat, tidak bundar, dan seterusnya. Saya hilangkan. Juga bendanya bukan gas, bukan cair, bukan kristal, dan seterusnya. Semuanya saya hilangkan. Ya, semuanya dihilangkan, gak ada. Gak ada sifatnya yang bisa kita kenali. Kira-kira benda ini apa? Tidak ada. Itulah definisi tidak ada. Filsafat gampang atau susah? Itulah filsafat. Al-adam salbu sifah min kulli jihah. Padahal kan kalau kita bilang gak ada aja udah kelar sebenarnya. Tapi enggak. Ini sampai ada seorang ayah dengan anaknya. Anaknya ini S3 filsafat. Di depannya ada ayam bakar. Udah siap. Ayahnya orang polos. Hidup dari kecil sudah tahu itu ada ayam. Tapi kata dia, wahai ayahku, saya bisa datangkan bukti bahwasanya di depan kita benar-benar ada ayam. Dengan cara filsafat. Kata dia, bunai, ada di depan. Apa lagi yang kau ingin cari? Mereka katanya punya bukti 1001 bukti bahwasanya Allah itu ada. Untuk apa 1001 bukti? Setiap yang kita saksikan adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka ada itu harus didefinisikan dulu. Walaysa yasihu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Enggak akan ada yang bisa diterima oleh otak ini kalau seandainya siang hari itu butuh bukti untuk kita menetapkan bahwasanya sekarang sedang siang. Nanti butuh lampu untuk menjelaskan sekarang bahwa sinter siang-siang. Ya butuh. Tapi itulah filsafat. Pokoknya kalau bisa susah, kenapa harus gampang? Nah, maka kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya qadimun azali. Adapun manusia hadis. Manusia ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Ada konsekuensi-konsekuensi dari ini, nanti kita coba sebutkan sedikit-sedikit insyaallah. Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ia tidak membutuhkan makhluk untuk dikatakan sebagai khaliq. Allah tidak butuh dengan objek yang dirahmati baru dia dikatakan rahimun rahman. Allah tidak butuh. Sebelum ada makhluknya dia sudah rahimun rahman. Sebelum ada makhluknya dia sudah khaliqul khallaq. Sebelum ada hamba yang diberi rezeki, dia sudah raziqun razaq. Allah tidak butuh objek untuk memberikan sesuatu padanya, saya zid. Di dalam hadits qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibna Adam. Di dalam hadits Abu Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid, fasa'alani kullu wahidin minhum
فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البر. Sebelumnya, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fil mulki syai'an. Wahai sekalian manusia, kalau seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir dari kalangan manusia maupun jin, mereka bersatu menjadi seorang yang paling bertakwa, tidak akan menambahkan sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kalau kalian semua meminta kepadaku, manusia yang pertama, jin yang pertama sampai yang terakhir, masing-masing aku berikan. Mereka berada pada satu tempat yang tidak terhalangi gunung, tidak terhalangi lembah. Masing-masing meminta, pada saat itu aku berikan semuanya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, melainkan seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam samudra. Seperti itulah. Ustaz, berarti ada yang nyisa dikit Ustaz, kurang dikit. Ada yang kurang dikit nggak? Ada yang nyangkut nggak? Nanti kurang piknik dengan balaghah berarti. Ya, itu namanya bahasa balaghah, artinya tidak ada sedikit pun yang kurang dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang-orang yang polos, yang nggak paham itu, kadang mereka mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh juga. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, mereka tidak akan dibukakan pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Terus ada yang, Ustaz, kalau kita gedein lubangnya gimana Ustaz? La ilaha illallah. Kadang-kadang memang. Baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk. Perhatikan. Ini asas dari aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka melihat diri mereka lemah di hadapan sifat-sifat Allah. Berbeda dengan falasifah. Orang-orang filsuf ini mereka menganggap akal mereka hebat untuk menilai Allah. Lihat kata beliau. Qasurat anhu fitanul wasifin. Sifat-sifat Allah ini tidak sanggup, manusia itu terlalu lemah untuk mendeskripsikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal mereka tidak sanggup. Sehingga mereka tidak bisa mengatakan ini cocok bagi Allah atau tidak cocok. Hanya karena semata-mata dari akal. Mereka nggak bisa. Kenapa? Qasurat anhu fitanul wasifin. Nggak sanggup akal kita. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan manusia sehingga mereka bisa melihat dan meliputi Allah lalu mereka mensifati Allah. Nggak bisa. Sebaliknya Allah lah yang meliputi mata-mata dan pandangan manusia. Jadi kita tuh sangat terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah ngomong tentang Allah deh yang berada di atas langit. Ruh yang ada di dalam jasad kita udah berapa lama berada bersama kita, kita nggak tahu partikelnya terbuat dari apa. Apakah dia bentuknya memenuhi seluruh tubuh atau hanya satu titik berada di hati, di jantung atau di mana? Apa? Bagaimana ikatan karbonnya itu seperti apa? Partikelnya itu seperti apa sih reaksi kimianya? Kita nggak tahu. Ini ruh di dalam diri kita, makhluk. Kita nggak bisa deskripsikan. Kenapa kita nggak bisa deskripsikan? Karena Allah limit, Allah batasi pengetahuan kita tentang ruh. Allah sebutkan dalam suratul Isra, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan tentang ilmu berkaitan tentang ruh kecuali sangat sedikit. Perhatikan di sini makhluk saja Allah batasi, kita nggak bisa deskripsikan. Sampai sekarang para filsuf itu masih bantah-bantahan ini ard atau jauhar. Ard atau jauhar nggak usah bahas. Mereka sendiri masih bingung apa definisi, nggak sepakat jauhar apa itu ard. Iya, biarkan mereka yang bertengkar, kita yang hidup tenang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Makanya bid'ah yang paling jahat adalah bid'ah yang berkaitan tentang berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Dan itu tadi yang kita sudah sebutkan, Ja'ad ibn Dirham. Disinilah kenapa kita ketahui ulama sunnah sepakat. Khalid bin Abdullah Al-Qasri memenggal Ja'ad ibn Dirham. Syakara ad-dhahiyyata kullu sahibi sunnatin
lillahi darruka min akhi qurbani. Kata Ibn Al-Qayyim, semua ahli sunnah sepakat dan berterima kasih kepada Khalid ibn Abdillah Al-Qasri karena telah memenggal orang tersebut, hukum had murtadin. Ya. Kemudian kata beliau, qaribun bil ijabat inda su'al. Ini kecerdasan penulis rahimahullah. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa di dalam membahas tafsir. Jadi Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana aku? Jadi bertanya di mana Allah itu bukan bid'ah. Bukan. Ini warid di dalam Al-Qur'an. Katakan kepada mereka, aku dekat. Sebagian orang menganggap dengan dalil ini berarti Allah ada di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau mereka lanjutkan ayatnya, mereka akan paham tentang apa makna kedekatan Allah dengan makhluknya. Allah sebutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah itu Allah mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadanya, padahal hamba ini berada di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Yang mungkin saja tetangganya nggak tahu apa yang ia baca dalam doanya. Berada di dalam RT-nya, RW-nya, kampungnya, kotanya, provinsinya, negaranya, sampai di dunia ini. Satu dunia nggak ada yang tahu yang diucapkan orang ini di dalam doanya secara lirih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit menjawab doa hamba ini. Mana yang lebih dekat? Allah yang di langit ataukah tetangganya yang ada di sampingnya? Dan kedekatan itu dalam bahasa Arab juga tidak ada konsekuensi bersatu atau menyatu. Nggak ada. Seperti misalnya seorang mengatakan saya tuh dekat dengan Pak Menteri misalnya. Apakah dia harus? Nggak harus. Atau kita mengatakan ini bulan kok kayaknya dekat. Bulan dekat padahal bulan ada di langit. Dan kita ada di bumi. Berapa juta kilometer antara langit, antara bulan dan bumi. Jadi tidak ada konsekuensi bahwasanya dengan kedekatan Allah menyatu dengan hamba-hambanya, Allah berada di atas arsy. Kata beliau, qaribun bil ijabati inda su'al. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan hamba-hambanya dengan mengabulkan doa hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal. Tapi Allah itu maha agung. Tidak ada yang bisa mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala fayudani. Tidak ada yang bisa serupa setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alin ala arsyih. Dia berada tinggi di atas makhluknya. Ba'inun min khalqih. Nah ini akidah ahli sunnah, kita bahas sedikit. Ba'in an khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dia di atas arsy. Tapi dia tidak pernah mengabarkan menyatu dengan makhluknya. Allah itu berada di atas arsy. Tidak ada konsekuensi Allah ini menyanggah. Arsy ini menyanggah Allah sebagaimana kursi ini menyanggah kita. Nggak disebutkan seperti itu. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka memiliki akidah. Tidak berbicara pada perkara-perkara yang dahulu Rasulullah dan sahabatnya juga tidak berbicara. Kita ulangi. Ahli sunnah wal jamaah ashabul hadith, ketika Rasulullah dan sahabatnya tidak berbicara pada satu pembahasan, mereka juga tidak akan membicarakan pembahasan tersebut. Mereka istislam. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya berserah diri. Bukan berarti mereka tidak kreatif. Bukan ini bisa ditanyakan. Secara logika kayaknya mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu filsafat kan gitu. Ini secara logika mungkin. Tapi tidak semua yang mungkin secara logika itu bisa dikonfirmasi secara realita. Dan ini banyak contohnya. Fasyahid, Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Dalam segala sifatnya, Allah terpisah dari makhluknya. Ia tidak pernah menyatu dengan makhluknya. Dalam kalamnya, dalam ucapannya, Allah terpisah dari makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjud. Nah, ini juga akidah untuk membantah falasifah.
Allah itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa dikatakan ada? Karena Allah memiliki sifat. Karena sesuatu yang tidak ada itu adalah sesuatu yang tidak memiliki sifat. Maka orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, pada hakikatnya mereka sedang menyembah sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-mu'attilatu ta'budu adaman. Orang-orang yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan gini sebenarnya, akal manusia itu kan terbatas. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kok bisa-bisanya akal kita ini menganulir apa yang dengannya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Allah mengatakan dia berada di atas arsy, lalu datang orang. Enggak, Allah tuh enggak cocok. Kalau Allah di atas arsy, nanti Allah butuh kepada arsy. Terus di mana Allah ketika Allah belum menciptakan arsy? Kan begitu pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena di dalam benak mereka, kalau Allah berada di atas arsy, berarti arsy ini menyangga Allah. Berarti Allah butuh dengan makhluknya. Terus di mana Allah ketika belum ada arsy? Perhatikan, tidaklah mereka menafikan sifat Allah, melainkan sebelumnya mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah memiliki tangan. Oh enggak, itu bukan tangan. Itu kekuatan. Enggak cocok bagi Allah kita sifati dengan tangan. Nanti konsekuensinya Allah itu jisim. Allah itu sebuah jasad. Padahal Allah tidak pernah kabarkan dia jasad dan tidak pernah mengabarkan juga dia bukan jasad. Karena lafaz jasad atau jisim ini bid'ah. Lafaz jisim ini bid'ah. Makanya para salaf tidak pernah mengatakan jisim ini. Yang menyebutkan jisim ini Al-Ghazali dalam kitabnya Ifhamul Awam tentang filsafat. Ia mengatakan al-jism ma lahu tulun wa 'ard. Di dalam kitabnya Al-Ghazali dalam kitab filsafatnya, bahwasanya yang dikenal dengan jisim itu sesuatu yang bisa diukur, ada panjang, ada lebarnya, ada seperti itu. Dan Allah bukan jisim. Enggak ada ahli sunnah yang mengatakan Allah itu jisim. Mereka mengatakan Allah memiliki tangan karena Allah yang mengabarkan. Akal kami tidak cukup untuk membantah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri. Kan begitu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ijma' dari ahli sunnah, dari Malik, dari Sufyan ibn Uyainah, dari imam-imam lainnya, amirruha kama ja'at bila kaif. Apa yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka udah pahami sesuai makna yang ditunjukkan lafadznya dan jangan mempertanyakan atau menggambarkan seperti apa hakikat yang Allah kabarkan tersebut. Karena Allah mengabarkan secara lafadz dan makna dan Allah tidak kabarkan seperti apa hakikatnya. Karena enak mencukupkan diri dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Istirahat kita. Kalau antum punya waktu, anak akan bahas qadim dan azali, lalu hadis dan fani, nggak kelar mungkin. 1 tahun kita bahas itu terus setiap hari nggak kelar-kelar. Sehingga kata Fakhruddin Ar-Razi, dia bertobat di akhir hidupnya. Ini bapak filsafat Islam yang dinisbatkan kepadanya filsafat Islam. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Ijtima' Juyush al-Islamiyah. Kata Fakhruddin Ar-Razi, nihayatu iqdamil uquli iqal wa sa'yul alamina fihi dhalal. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Akhir dari belajar ilmu filsafat ini, seorang akan mentok pada sesuatu yang mereka tidak bisa tembus. Ternyata yang kami lakukan sepanjang pencarian kami dalam ilmu filsafat hanya mengumpulkan ucapan-ucapan Aristoteles, ucapan Plato, ucapan dan lain-lain dari bapak-bapak filsuf Yunani. Hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dan asumsi saja. Lah kalau ini hanya sekadar asumsi, ngapain kita terima sementara Allah yang menciptakan manusia mengabarkan di dalam Al-Quran? Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih benar ucapannya, lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala? Ini musibah, ilmu filsafat ini musibah bagi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, laisa bima'dumin wala bimafqud. Allah itu ada. Hati kita selalu mengarah ke atas.
Walaupun orang-orang membantahnya, mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Tapi ketika mereka berbicara dan merencanakan sesuatu, kita serahkan kepada yang di atas. Iya bukan? Ketika mereka berdoa, kenapa hatinya ke atas? Masuk seorang kepada petinggi dari filsafat ini, dari kalangan ulama Syafi'i yang bernama Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ini imam yang luar biasa. Dia bertobat di akhir kehidupan. Ketika datang seorang muridnya Al-Hamadani kepada beliau, ia bertanya, ya imam, kita mengatakan Allah itu tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Tapi kenapa ketika kita berdoa, kita selalu mengarahkan hati kita di atas? Kata Al-Juwaini, hayyaranil Hamadani. Muridku ini membuatku ragu dengan akidahku sendiri. Fakhruddin Ar-Razi yang sudah menyelami samudra filsafat ini, di akhir kehidupannya ia mengatakan, laitani mitu ala dini ajaizi Naisabur. Man jarraba mithla tajribati, arafa mithla ma'rifati. Siapa saja yang menyelam ke dalam samudra filsafat seperti aku, jangan tanggung-tanggung baru main di pesisir pantai, main pasir putih, lagi lucu-lucunya tentang filsafat, dia merasa sudah menguasai filsafat. Jangan, menyelam benar-benar sampai menyeberangi samudra filsafat. Niscaya engkau akan menyesal sebagaimana aku menyesal, kata Fakhrul Razi. Dan orang yang cerdas itu nggak perlu ikut menyesal, dia cukup mengetahui kesimpulan orang lain. Setelah itu dia nyari kegiatan yang lain yang lebih produktif. Dalam dunia riset, kita tuh nggak perlu riset masing-masing. Kita ingin membuat sebuah pupuk misalnya, pupuk untuk pertumbuhan dan buah. Kita tuh nggak perlu bikin sendiri lagi kalau sudah ada orang yang riset. Ngapain ngabisin usia untuk riset sesuatu yang sudah ada hasil dari pihak yang lain? Kita ingin riset paracetamol misalnya. Udah nggak butuh, udah ada hasilnya, udah ada jurnalnya, udah ada papernya. Ambil aja, kita cari kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Ini Al-Quran, Islam udah selesai, udah clear. Ada sebagian orang ingin mencari-cari lagi. Mereka mengatakan, hukum asal sesuatu itu kita harus melakukan pencarian dulu. Kita harus ragu dulu, kata dia. Al-Quran sudah sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi, nggak usah ragu, yakin. Jadi sesuatu yang sudah jelas-jelas mereka harus mencari dan mencari, akhirnya mereka tersesat. Nasallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah salat zuhur insyaallah. Sepertinya kita akan bahas lebih cepat dan mudah-mudahan kita masih memiliki waktu untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.